Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, materi kita pada pagi hari ini yaitu kemagnetan dan pemanfaatannya dalam bidang teknologi. Ya. Kompetensi dasar yang ingin dicapai adalah bagaimana menerapkan konsep kemagnetan, induksi, dan pemanfaatan medan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk keterampilannya membuat rancangan karya sederhana yang memanfaatkan prinsip elektromagnet dan atau induksi elektromagnetik. Kalau ini nanti saya posting, jadi kalian tidak perlu membuat karya, cuma mungkin eksperimen elektromagnet sederhana saja. Mungkin sudah pernah ya di SD, biar tidak terlalu berat. Jadi cukup melilitkan paku itu dengan kawat tembaga, kemudian masing-masing ujung kawat tembaganya dihubungkan dengan kutub positif negatif baterai. Nah itu sudah bisa jadi magnet. Nanti pakunya nanti bisa menarik isi staples ataupun paku kecil-kecil ya, seperti itu aja. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya menjelaskan pengertian magnet, kemudian fero, para, dan diamagnetik. Kemudian bagaimana cara membuat magnet, menghilangkan sifat magnet, teori kemagnetan bumi, prinsip induksi, contoh penerapan induksi, prinsip kerja, contoh penerapan induksi, prinsip kerja trafo, dan prinsip kemagnetan dalam berbagai produk teknologi. Oke. Nah, sejarah magnet ya. Jadi awal mulanya kenapa diberi nama magnet ya? Jadi ini ditemukan di suatu daerah di Asia kecil. Jadi ada batu ya, itu kok bisa menarik benda-benda di sekitarnya. Nah, karena bingung mau diberi nama apa, akhirnya diberi namalah sesuai dengan nama daerahnya, yaitu magnet ya. Dari nama daerahnya yaitu Magnesia. Jadi benda-benda ini bisa menarik benda-benda lain ya, dan tidak semua logam bisa ditarik ya. Jadi ada benda-benda tertentu khususnya yaitu besi dan baja ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya yang bisa langsung dinyalakan mikrofonnya ya. Mengapa? Nah, kalian sudah tahu ya kalau magnet ini terbagi menjadi dua kutub yaitu utara dan selatan. Ya, pertanyaannya adalah mengapa kutub pada magnet diberi nama kutub utara dan selatan, kok enggak barat dan timur? Oke, silakan. Yang bisa dinyalakan mikrofonnya. Mengapa kutub pada magnet diberi nama kutub utara dan selatan? Oke, yang bisa silakan dinyalakan mikrofonnya. Mengapa kutub pada magnet diberi nama kutub utara dan selatan? Oke, ada yang bisa jawab? Silakan dinyalakan mikrofonnya. Mengapa kutub pada magnet diberi nama kutub utara dan selatan? Yuk. Kenapa aku enggak? Kutub magnet Pengaruh yang medan mengarah Bentar, ke Afifah dulu. Ya, silakan. Afifah. kutub magnet yang mengarah ke mata angin utara dinamakan kutub utara. Kalau yang selatan menghadap ke selatan, kutub selatan. Oke, kalau Daniel mau menjawab apa tadi? Coba Daniel, jawabannya. karena pengaruh medan magnet bumi. Oke, ya. Jadi memang karena pengaruh medan magnet bumi, jadi ketika dia digantung bebas, maka kutub-kutub pada magnetnya itu akan merujuk pada utara dan selatan, ya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang jadi memang betul ya ada pengaruh medan magnet bumi. Jadi ketika dia digantung bebas, dia akan menunjuk ke arah utara dan selatan ya. Jadi kutub magnet yang menghadap ke utara ketika magnet dapat gerak bebas. Nah, bagian kutub-kutub inilah adalah bagian yang memiliki kekuatan magnet yang paling kuat. Nah, di bagian kutub inilah. Nah, seandainya ini nanti kita potong ya, kita potong di tengah-tengah ya. Nah, apakah nanti potongannya ini hanya memiliki kutub selatan saja dan yang ini hanya memiliki kutub utara saja? Jawabannya tidak. Ya, jadi meskipun ini dipotong, nanti setiap potongan ini tetap akan memiliki dua kutub yang berbeda, yaitu utara dan selatan. Nah, biasanya perusahaan itu ketika membuat magnet buatan dia akan memberi warna untuk membedakan kutubnya ya. Biasanya yang merah adalah kutub utara, kemudian yang biru atau hitam itu adalah kutub selatan ya, seperti ini. Nah,
Jadi ketika dibagi ya, dia tetap memiliki kutubnya masing-masing. Oke, bisa ya. Nah, sifat kutub magnet, kutub yang sama ya atau sejenis yaitu utara dan utara atau selatan dengan selatan, dia akan tolak menolak. Dan kutub yang tidak sama yaitu yang berlawanan, yaitu merah dan biru atau biru dan merah, dia akan tarik menarik ya, seperti ini gambarnya. Nah, oke. Kutub magnet adalah bagian magnet yang punya gaya tarik yang terbesar. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan ya. Nah, sayangnya karena kalian di rumah ya, sebenarnya kalau ini praktek menyenangkan sekali ya. Jadi anak-anak suka ya. Jadi emang kalau didekatkan dengan serbuk besi ya, jadi dia akan menempel kuat di bagian kutubnya. Sedangkan semakin kesini dia akan semakin melemah ya. Nah, berdasarkan sifat kemagnetannya, benda dibedakan menjadi dua, yaitu magnetik dan non magnetik ya. Magnetik yang bisa ditarik dan non magnetik yang tidak dapat ditarik ya. Yang bisa ditarik misalnya besi, baja. Nah, sekarang berdasarkan gaya tariknya ini terbagi menjadi tiga: ferro, para, dia ya. Ferro ini dapat ditarik kuat oleh magnet ya, contohnya pada besi, baja, nikel ya. Para ini adalah benda yang ditarik lemah, bisa ditarik tapi lemah, yaitu contohnya aluminium dan platina. Dia berarti ditolak, contohnya emas ya. Jadi kalau kalian punya kalung emas atau cincin emas, kalian dekatkan magnet, itu ditolak oleh magnet. Nah, karena besi dan baja ini adalah bahan ferromagnetik ya, jadi besi dan baja inilah yang digunakan untuk membuat magnet buatan ya. Nggak mungkin ya kita membuat magnet buatan dari bahan yang diamagnetik, misalnya emas atau seng ya, lawang ditarik aja nggak bisa, masa bisa dibuat magnet, kan tidak ya. Oke. Nah, sekarang medan magnet bumi ini ternyata bisa mempengaruhi perilaku beberapa hewan. Di antaranya ada lobster, bakteri, merpati, elang, salmon, dan juga penyu laut. Ini memanfaatkan prinsip medan magnet bumi untuk navigasi, menghindari predator dan mencari mangsa. Jadi kalau orang zaman dulu kan biasanya mengantar surat tidak pakai pos ya, tapi menggunakan merpati kalau kalian sering nonton movie. Nah, itu kok bisa nggak kesasar ya? Nah, itu sebenarnya ada titik medan magnet buminya. Ya, ini ada ilmuwan juga melakukan penelitian terhadap penyu ya. Jadi kalau di luar ilmuwan untuk masing-masing ini ada sendiri-sendiri ya, kayak ada yang mempelajari tentang khusus untuk burung ya, bagian ornitologinya ya itu sendiri ya, khusus untuk hewan ini itu sendiri, kelautan itu sendiri, bagian ekologi itu sendiri. Jadi kalau di sini kan cenderung biologi secara keseluruhan. Biasanya nanti kalau ilmuwan sudah bergerak di bidang LIPI itu sudah sendiri-sendiri faknya ya. Nah, ini mempelajari tentang penyu. Jadi kok penyu ini arahnya bergerak seperti ini ya? Sepertinya ada polanya. Jadi ada medan magnetnya dipelajari, medan magnet bumi ya di sini. Kemudian dia ilmuwan itu mencoba membuat medan magnet bumi secara buatan yang dibuat persis sama ya, seperti yang biasa dilalui oleh si penyu, dan hasilnya penyu itu mengikuti medan magnet bumi buatan ini. Ya. Oh, jadi memang dia bergerak sesuai dengan arah medan magnet buminya. Ya. Nah, sekarang ini prinsipnya ya, ini harus kalian pegang. Bu Airin punya pertanyaan, gambarnya terlihat jelas ya. Silakan yang bisa langsung dinyalakan mikrofonnya. Nah, kita lihat, ini kedua gambar ini adalah gambar magnet elementer. Yang A ini adalah magnet elementer, besi atau baja sebelum jadi magnet. Yang B ini adalah gambar magnet elementer, besi atau baja sudah menjadi magnet. Nah, pertanyaannya apa sih perbedaan gambar A dan B? Yuk, yang bisa silakan dinyalakan mikrofonnya. Ya, Bu. Ya, oke. Pada gambar A, tanda panahnya tidak beraturan dan arahnya tidak satu arah. Betul. Sedangkan pada gambar B, tanda panahnya beraturan dan arahnya searah menghadap ke kanan semua. Oke, ini Dwi Maharani ya. Ya, Nah, oke ya, betul ya. Jadi kalau kita lihat gambarnya nih, tanda panahnya yang A ya, dia ada yang ke atas ya, ke samping kanan, ke bawah. Tapi kalau yang B, lihat arahnya ke kanan semua. Oke ya, bisa dilihat ya, arahnya ke kanan semua dan teratur. Jadi ketika kalian mau membuat magnet,
maka kata kuncinya adalah bagaimana caranya mengubah magnet elementernya ini berubah menjadi satu arah. Oke, jadi kalau ke kanan semua ya, kalau ke kiri semua ya, seperti itu. Nah, ini konsep ini kalian pegang sampai di proses pembuatan magnet. Nah, sekarang kita masuk ke proses pembuatan magnet. Proses pembuatan magnet ada 3. Yang pertama dengan cara menggosok. Cara menggosok itu harus dilakukan dengan cara searah. Pertanyaannya, mengapa cara membuat magnet dengan cara menggosok harus dilakukan dengan cara searah? Oke, yuk, silakan. Saya, Bu, Ya, oke, dinyalakan mikrofonnya. agar magnet elementer dapat diatur untuk menuju ke satu arah saja. Ya, betul. Oke, siapa namanya ini? Dwi Maharani. Dodi Maharani lagi. Ya, jadi konsepnya sama dengan tadi ya. Kenapa kok harus searah? Jadi kalian lihat ini ya. Jadi lihat tanda panahnya, ini ke arah kiri ya. Berarti dia menggosoknya dari B ke A. Kalau dari B ke A terus B ke A, tidak boleh bolak-balik begini. Nah, kalau bolak-balik begini, akhirnya magnet elementer yang ada di dalamnya bingung, ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri, akhirnya nggak jadi-jadi magnetnya. Begitu logika berpikirnya. Oke, sampai di sini silakan kalau mau ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut. Oke, bisa ya. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan kutub-kutub magnetnya? Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Nah, sekarang yang kalian perhatikan adalah tanda panahnya. Dilihat ya, ini tanda panahnya seperti ini ke bawah. Begini ya. Berarti arahnya dari B ke A. Nah, artinya yang pertama kali digosok adalah B. Nah, oke. Saya ulang lagi. Cara menentukan kutub magnetnya adalah kalian melihat tanda panahnya. Kita lihat tanda panahnya di sini, ya. Dia bergeraknya ke kiri, yang artinya berarti dia bergeraknya dari B ke A. Berarti yang pertama kali digosok itu adalah B. Cara menentukan kutubnya adalah ya, kutub yang pertama kali digosok, bagian yang pertama kali digosok yaitu B, maka kutubnya akan sama dengan bagian bawah magnet yang menggosok. Jadi kita lihat, karena bagian bawahnya adalah U, maka yang B ini kutubnya juga U. Sehingga kalau yang di sini U, maka yang A adalah kutub S. Yo, siapa yang belum paham? Oke. Saya ulang lagi. Kutub yang pertama kali digosok pada besi atau bajanya ini sama dengan kutub magnet yang menggosok. Karena di sini adalah U, maka di sini juga U. Oke, bisa ya? Nah, saya ulang lagi. Sekarang kita lihat gambar ini. Yuk. Ini tanda panahnya ke sini ya. Nah, berarti yang pertama kali digosok adalah ini. Ya, yang B kita lihat di bagian bawah S, maka di sini juga S, sehingga sisanya U. Begitu pula yang ini, ya, yang ini tanda panahnya ke sana ya, ke kanan. Nah, berarti di sini adalah yang pertama kali digosok, ya. Maka di sini kutubnya sama dengan yang di sini. Jadi di sini S, sini U. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut tanya jawab. Yang bisa langsung dinyalakan mikrofonnya, sebut nama dulu ya. Oke, silakan. Kutubnya mana U, mana S? Yuk. Dwi Maharani, Bu. Oke, Dwi Maharani. Yang utara yang mana? Yang utara di B, yang selatan di A. Oke. Ada yang punya jawaban lain? Oke, kita cek ya. Kita lihat tanda panahnya ini sudah ada. Arahnya ke sana. Nah, berarti yang pertama kali digosok adalah yang B. Nah, oke, sehingga ini kutub di B sama dengan kutub yang bagian bawah ini. Jadi betul ya, di sini U, di sini S. Oke, pertanyaan selanjutnya, yuk. Oh, tidak ada ya, saya ngasih satu pertanyaan ternyata. Oke, selanjutnya adalah dengan cara induksi. Induksi ini adalah mendekatkan, tetapi tidak perlu menyentuh, ya.
Oke, pada bahan magnet yang kuat ya, maka besi dan baja akan menjadi magnet. Terjadinya magnet seperti ini disebut dengan induksi. Ini caranya paling mudah sekali menentukan kutubnya ya. Jadi intinya kutub yang berdekatan itu adalah berlawanan. Kita lihat di sini S. Karena di sini S, maka yang di bawah ini berarti tinggal utara. Kan berlawanan ya. Selatan lawannya adalah utara. Maka yang di bawah otomatis S. Maka kutub yang di sini karena di sini S, maka di sini jadinya U. Kemudian di sini S lagi. Kemudian yang di ujung di sini, maka di sini menjadi U, di sini menjadi S, di sini U lagi, sini S lagi. Oke, bisa ya? Kita lihat. Nah. Oke, silakan yuk tentukan kutub pada B dan A. Afifah, Bu. Afifah, oke silakan. Yang B apa? B itu kutub U, yang A itu kutub selatan. Oke, betul ya. Karena ini S maka berlawanan. Ya, oke. Bisa ya. Tapi biasanya kalau untungnya kalian nggak ada olimpiade apa? Ujian nasional ya. Biasanya kalau di ujian nasional soal seperti ini jarang dikeluarkan karena yang induksi ini adalah yang paling mudah ya. Biasanya paling sering itu elektromagnetik. Yang seperti apa, Bu? Nah, seperti ini ya. Jadi nanti kalian tugasnya seperti ini, masih belum saya upload di Classroom. Jadi kalian melilitkan paku besar ya, dililitkan dengan kawat tembaga, kemudian kutub-kutubnya dihubungkan. Kemudian tinggal boleh pakai penjepit, tapi paling mudah pakai isi staples. Nah, itu paling mudah sekali ya, isi staples ya. Staples kalian ini kan ya, cetret kan keluar isinya banyak ya. Nah, itu didekatkan. Nanti tinggal dihitung berapa isi staples yang terangkat. Nah, biasanya ketika membeli paku, biasanya ditanyakan yang jual bahan bangunan mau beli paku besi atau baja. Nah, perlu diperhatikan bahwa magnet elementer pada besi itu mudah berubah. Sedangkan magnet elementer pada baja itu sulit sekali bergerak ke satu arah. Sehingga ketika membuat dari besi itu akan lebih mudah menjadi magnet, tapi akan lebih mudah hilang kemagnetannya. Berbeda dengan baja. Kalau baja lebih susah dibuat magnet, tapi dia jauh lebih awet. Sehingga itu kenapa kalau ingin membuat magnet bersifat tetap atau permanen, maka yang digunakan bahannya adalah baja. Oke, paham ya? Nah, sekarang bagaimana cara menentukan kutub-kutubnya? Nah, ini pakai tangan kanan ya. Kalian bisa coba sendiri di sana pakai tangan kanannya. Nah, sekarang perhatikan gambarnya. Masih ingat ya materi listrik ya? Kalau ada tanda seperti ini, berarti ini adalah tanda baterai. Nah, dan di sini arus yang digunakan harus arus searah. Arus searah dimiliki oleh baterai. Tidak boleh membuat magnet menggunakan arus bolak-balik. Nah, pertanyaannya yang bisa langsung dinyalakan mikrofonnya, kenapa kok untuk membuat magnet harus menggunakan arus searah? Misalnya sumbernya adalah baterai. Silakan dinyalakan. Ini berhubungan dengan konsep awal tadi, ya. Dwi Maharani, Bu. Oke, Dwi Maharani, mengapa? Agar susunan magnet elementer menjadi searah. Iya, betul. Ya, jadi konsep itu terus kalian pegang sampai akhir. Karena magnet elementernya harus searah, maka cara menggosoknya harus searah. Sumber arusnya juga harus arus yang searah. Ya, paham ya? Oke, sekarang kita lihat. Berarti kalau di gambar ini dia menggunakan dua baterai ya. Yang garis panjang ini adalah positif, yang garis pendek adalah negatif. Kemudian garis panjang lagi nih positif, garis pendek ini adalah negatif. Arus mengalir dari kutub positif. Sekarang kalian lihat kutub positif ada di kanan apa di kiri? Karena ada di kiri ini ya, maka arah arusnya dia bergerak ke kiri. Nah, setelah ke kiri dia ke atas. Nah, setelah ke atas, nah karena garisnya terlihat lurus, maka dia tetap ke atas. Nah, kalau sudah kalian gunakan tangan kanan kalian, harus tangan kanan. Bu, kalau nggak punya tangan kanan, ya pinjam temannya. Ya intinya harus tangan kanan, tidak boleh pakai tangan kiri. Nah, 4 jari ini menunjukkan arah arus, ibu jari ini menunjukkan kutub utara. Karena arah arusnya ke atas, maka 4 jari ini kalian arahkan ke atas ya. Sehingga ibu jarinya menunjuk ke arah kiri, sehingga disinilah kutub utara ya. Berarti yang ini adalah kutub selatan. Oke, bisa ya. Oke,
Oke, sekarang lain lagi dengan ini. Nah, kita lihat baterainya di bawah. Nah, yang tanda panjang ini adalah garis panjang, ini adalah positif. Garis pendek adalah negatif. Kita lihat karena positifnya ada di kanan, berarti arah arusnya ke kanan terlebih dahulu, kemudian ke atas. Nah, ternyata setelah kalian lihat garisnya ini menghilang. Nah, ini enggak ada. Artinya kabel atau kawatnya tersebut lewat belakang. Nah, karena lewat belakang begini berarti arah arusnya ke bawah. Nah, ya. Karena ke bawah, sekarang tangan kanan kalian dibalik posisinya. Jadi yang tadi ngelihatnya 4 jarinya ke atas, sekarang dibalik. Nah, sekarang kalau dibalik ibu jarinya mengarah kemana? Nah, ya, ibu jarinya mengarah ke kanan, sehingga yang di kanan ini adalah utara. Bisa ya? Oke, siapa yang masih belum paham? Yuk, sekarang silakan. Pertanyaan pertama yang bisa langsung dinyalakan mikrofonnya. Arah arusnya ke arah kanan atau kiri? Yuk. Arah arusnya Kiri, Bu. ya, namanya Maharani. Dwi Maharani lagi. Oke. Ya. Kita lihat ya, di sini adalah plus, di sini adalah min. Nah, ya. Oke. Berarti ya, arahnya adalah ke kiri. Oke, betul ya. Pertanyaan yang kedua, kutub utaranya di P atau Q? Yuk. P, Bu. IP. Ya, Afifah Bu. ya. Yang pertama aja. Ya. Sebut nama dulu aja Ya, ya. Bu. Ya, Afifah. Oke. Kita lihat karena ini arahnya ke atas ya. Sekarang kita pakai tangan kanannya ya. 4 jari ke atas berarti ibu jarinya ke kiri ya. Jadi di sini utara, di sini selatan. Oke, Afifah betul. Sebut nama dulu lah ya habis ini. Oke, yuk pertanyaannya ya, sebutkan nama dulu baru menjawab. Arah arusnya ke kiri atau ke kanan? Dwi Maharani, Kanian, Bu. Bu. Oke, Dwi Maharani dulu. Oke, silakan Dwi Maharani. Ingat sebut nama dulu. Ke kiri, Bu. Ke kiri. Oke, betul ya. Yang garis panjang ini di kiri. Ini berarti positif, berarti ke kiri. Oke. Pertanyaan selanjutnya, kutub utaranya berada di K atau L? Afifah, K, Bu. Ada Oke, di Afifah. Yang mana Afifah? K, Bu. K. Oke. Dwi Maharani, Bu. Kenapa Dwi Maharani? Kutub utaranya ada di L. Oh, kutub utaranya di L. Oh, ada 2 jawaban. Oke, kita cek ya. Oke, yang mana yang betul? Nah, sekarang kita lihat di sini ke atas, tapi kok garisnya menghilang ya? Nggak ada. Berarti dia lewat belakang. Karena lewat belakang, berarti arah arusnya ke bawah. Oke, arah arus ke bawah berarti kita balik tangannya ya, tangan kanannya ya dibalik posisinya. Nah, sekarang ibu jarinya ada di mana? Ibu jarinya menghadap ke kanan ya. Jadi yang betul jawabannya punya Dwi Maharani ya. Jadi utaranya ada di mana dah? Ada di L. Oke, Afifah bisa ya? Nanti kalau keluar lagi Bisa, Bu. di soal UH, ini kan banyak soal UH seperti ini ya, kalian sudah bisa mengerjakan. Ayo yang lainnya yang masih belum paham. Yuk, nih satu lagi. Sebutkan nama dulu ya. Oke. Arah arusnya ke kiri apa ke kanan? Relova, Bu. Relova. Daniel, Bu. Oke, Relova. Oke, Relova apa jawabannya? Ke kiri, Bu. Ya, ke kiri. Oke, betul ya. Arah arusnya ke kiri. Oke, ini yang plus ya, kiri. Pertanyaan selanjutnya, oke, kutub utaranya yang K atau L? Yang K, Bu. Sebentar, siapa namanya yang pertama cewek? Afifah, Bu. Afifah. Oke, Afifah yang mana? K, Bu. Yang K utara. Oke, kita cek ya. Karena ini arahnya ke atas ya. Arahnya ke atas ya, ibu jarinya ke kiri ya, betul ya. Di sini U, di sini S. Oke, bisa semua ya. Oke. Ya, yuk siapa yang masih belum paham? Yuk nanti keluar di UH-nya banyak. Ada yang masih belum paham? Gak apa-apa, ditanyakan dulu tentang bagaimana menentukan kutub-kutub pada magnet. Oke, bisa semua ya? Oke, sekarang kita lanjutkan materinya ya. Oke.
Yaitu ditinjau dari jenisnya, magnet terbagi menjadi dua, magnet alam dan buatan ya. Alam berarti alami, buatan dibuat manusia. Oke, sekarang saya kasih pertanyaan yang bisa langsung dinyalakan mikrofonnya. Contoh-contoh penerapan magnet atau benda yang ada magnetnya dalam kehidupan sehari-hari. Kalian nemunya di mana? Benda apa saja? Yuk. Oh, ini ada magnetnya. Yuk, ini ada Pintu magnet. kulkas, Bu. Iya, betul. Siapa namanya nih? Daniel. Daniel ya, banyak ya, ada di pintu kulkas, kemudian tempelan yang ditaruh di pintunya itu ya, kemudian pada tempat pensil, salon, mainan anak-anak itu banyak sekali ya. Oke, nah sekarang ditinjau dari sifatnya, magnet dibagi menjadi dua, yaitu sementara dan tetap ya. Sementara disebut temporer, contohnya tadi ya, cara membuat magnet dengan elektromagnet. Jadi kalau dilepas dengan apa namanya, baterainya itu otomatis akan hilang kemagnetannya, atau dengan cara apa tadi, induksi. Jadi kalau magnetnya dijauhkan itu nanti segera hilang kemagnetannya ya. Kalau magnet tetap, ini magnet yang sifat kemagnetannya tidak mudah hilang, yaitu magnet terbuat dari baja yang tadi sudah saya jelaskan ya. Karena magnet elementer pada baja susah untuk dirubah, sehingga dia akan susah juga hilang atau berubah lagi seperti semula. Jadi dia jauh lebih awet ya. Oke, nah ditinjau dari bentuknya, ada magnet batang, magnet jarum, magnet U ya. Ini U sebenarnya ya. Kalau ladam itu bentuknya seperti tapal kuda, jadi bagian atasnya itu agak mengerucut gitu ya. Kemudian ada magnet silinder. Oke, sekarang kita masuk ke trafo ya. Trafo atau transformator, ini pastinya sering kalian dengar. Itu adalah alat untuk menurunkan atau menaikkan tegangan, tergantung jenisnya. Nah, ada dua macam, yaitu step up dan step down ya. Down artinya menurunkan, dari bahasa Inggris paham ya, down turun. Up artinya menaikkan. Nah, ciri-cirinya step down, kalau jumlah lilitan primer itu lebih banyak dibanding lilitan sekunder, tegangan primernya juga lebih besar, dan arus primernya justru lebih kecil. Nah, yang step up atau naik, kalau jumlah lilitan primernya lebih sedikit, tegangan primernya juga lebih sedikit, arus primernya justru lebih besar. Maksudnya bagaimana, Bu? Oke, ini saya jelaskan. Tolong perhatikan baik-baik gambar ini ya. Nanti yang nggak bisa langsung ditanyakan ya. Ini ada dua macam lilitan. Nah, ini trafo. Kalian perhatikan ini ya, yang saya lingkari. Nah, oke, yang sebelah kiri, kalian kan kalau nulis dari kiri ke kanan ya. Nah, yang sebelah kiri ini kita sebut dengan primer. Nah, yang sebelah kanan kita sebut dengan sekunder. Atau di beberapa sumber buku ada yang menggunakan istilah berbeda. Boleh, ada yang memberi nama yang primer ini angka 1, boleh. Yang di kanan angka 2, boleh. Atau bisa juga memberi istilah di sini input. Nah, yang di kanan adalah output. Saya ulang, yang sebelah kiri adalah primer, yang sebelah kanan adalah sekunder. Sama, yang ini juga sama. Nah, sekarang kalian hitung jumlah lilitannya. Yang primer ada berapa nih? Nah, misalkan tidak ada tertulis berapa ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14. Oke. Yang kanan atau yang sekunder ada berapa? Ada 6. Nah, sekarang dari 14 ke 6 itu naik apa turun? Yuk, dari 14 ke 6. Turun. Nah, karena jenisnya turun, maka yang A kita beri nama step down. Nah, ya, jadi paham ya perbedaan step up dan step down. Nah, kenapa kok dinamakan step down? Karena akhirnya turun. Jadi jumlah lilitan primer lebih banyak daripada lilitan sekunder. Cuma mungkin lebih mudah memahaminya pakai gambar ya. Atau tegangan primer lebih besar dari tegangan sekunder. Kalau arus memang berbanding terbalik ya. Nah, sekarang yang B, yuk. Yang B ini jenisnya trafo step up apa step down? Yuk, yang bisa langsung dinyalakan mikrofonnya. Relova, Bu.
Ya, relova apa? Step up. Step up. Oke, kita cek ya. Yang ini yang pertama kita hitung jumlah lilitannya tuh 2, 3, 4, 5, 6. Yang ini 14. Nah, dari 6 ke 14 jumlahnya naik. Karena naik maka jenisnya step up. Oke, bisa ya membedakan antara down dan step up. Intinya kalau yang kedua atau yang sekunder lebih banyak itu up, kan jadinya tambah naik. Nah, kalau yang kedua lebih sedikit atau turun jadinya down. Nah, seperti itu. Oke, persamaannya ya mudah ya sebenarnya mengingatnya. N per N sama dengan V per V sama dengan I per I ya. Nah, kalau yang ini primer di atas, maka yang ini juga primer di atas. Nah, khusus yang arus terbalik sehingga S-nya ada di atas. Ingat ya, kuncinya dalam ini rumus trafo khusus arus terbalik. Nah, bagaimana dengan efisiensi? Efisiensi itu adalah perbandingan hasil dibandingkan yang masuk. Nah, oke, saya untuk lebih mudah memahaminya, saya kasih contoh. Kalian tahu ogal-agil ya? Nah, coba pertanyaannya yang bisa nyalakan mikrofonnya. Ogal-agil ini bahannya terbuat dari apa? Yuk. Nggak tahu satu kelas ogal-agil apa? Yuk, ogal-agil terbuat dari Bola. Bola. Iya, bentuknya bola. Betul, bahannya terbuat dari apa? Yuk. Singkong, Bu. Singkong, ya, betul. Yang jawab singkong tadi siapa? Mas Ayu, Bu. Mas Ayu, iya, agal-agil terbuat dari singkong. Nah, kalian membuat agal-agil. Apakah 1 kilogram singkong bisa jadi 1 kilogram ogal-agil? Nah, cara buatnya kan dikupas dulu tuh kulitnya. Nah, sudah dikupas kan berarti berkurang masanya. Nah, berarti nggak mungkin kan 1 kilogram singkong bisa dibuat 1 kilogram ogal-agil. Nah, seandainya dari 1 kilogram singkong bisa menjadi setengah kilogram ogal-agil, maka saya katakan efisiensinya 50%. Paham ya? Jadi efisiensi ini adalah perbandingan yang keluar dibanding yang masuk. Nah, dalam trafo, efisiensi dikatakan adalah perbandingan daya yang keluar dibandingkan daya yang masuk. Daya sendiri itu didapatkan dari V kali I ya. Karena yang keluar itu adalah yang sekunder, berarti VS kali IS. Yang masuk berarti VP kali IP. Yuk kita langsung ke contoh soal. Waduh, ini belum saya edit nih, gak apa-apa dah. Soal yang pertama ya, yang mau ngerjakan yang A. Sebentar, saya kasih edit dulu. Saya lupa. Oke. Ya. Oke. Ini harusnya dibahas satu-satu ya. Nah. Oke. Oke, ke yang ini dulu ya. Nah, sekarang menentukan jenis trafonya. Yuk, silakan kita lihat. Nabila Afnan. Ya, Nabila Afnan, apa jenis trafonya? Step up atau step down? Step up. Step up. Oke, kita lihat ya. Alah Bu, step down. Step down, Nabila Afnan. Ini tumben ikut, jarang ikut ya. Yang rajin ya ikut meetingnya nak ya. Oke. Iya Bu. Ya kita lihat lilitan primernya 300, sekundernya 30. Jadi kalau digambar, nah, yang primer kan yang kiri ya, yang sekunder yang kanan. Jadi di sini 300. Nah, yang sekunder jadinya 30. Nah, dari 300 ke 30 naik apa turun? Karena turun maka jenisnya adalah step down. Oke, jawabannya Nabila Afnan sudah betul ya? Sudah bisa semua. Oke.
Sekarang menentukan tegangannya. Oke, ini biar saya yang jawab ya. Kita lihat, diketahui. Nah, N itu adalah bahasa Inggris numbers yang artinya jumlah. Jadi NP itu adalah jumlah lilitan primer, NS jumlah lilitan sekunder. Kita lihat di sini. Nah, jumlah lilitan primernya berarti NP-nya. NP sama dengan 300. Oke ya. Jumlah lilitan sekundernya berarti NS-nya 30. Oke. Kemudian tegangan primernya berarti VP sama dengan 220. Nah, kan persamaannya N per N sama dengan V per V. Bu, apakah semuanya dipakai sama dengan I per I juga? Tidak perlu ya. Meskipun tertulis N per N sama dengan V per V sama dengan I per I, kalian cukup gunakan dua variabel saja yang mana yang dibutuhkan ya, karena di sini tidak menyebut I, tidak perlu dipakai ya. Oke. NP sini P sini S, sini P sini S. Dah tinggal kita masukkan angka-angkanya. 300 ya per 30 sama dengan 220 per VS. Nah, ingat ketika kalian mendapatkan soal hitungan, jangan buru-buru untuk mengkalikan ya, disederhanakan dulu kalau bisa. Ya, ini kan bisa ya kita sederhanakan. 300 sama 30 kan jadinya 10 nih. Nah, ada 0 di kiri, 0 di kanan. Tinggal main coret, sudah ketahuan ya. Jadi VS-nya jawabannya sama dengan 22 volt. Oke, bisa ya? Nah, sekarang kita lihat soal yang kedua. Sama dengan tadi, sekarang arusnya. Oke, ya saya pakai N saja. NP per NS. Nah, sama dengan, nah, ingat ya, khusus I itu terbalik. Nah, jadi kalau yang NP-nya ada di atas, maka yang IS-nya ada di atas. Oke, lilitan primernya berapa? Tadi kan sudah ya di soal awal ya. Lilitan primernya 300. Berarti 300 per 30 sama dengan, sekarang kita baca, jika arus listrik yang mengalir pada lilitan primer setengah miliampere. Ada yang bertanya, Bu, apakah satuannya perlu dirubah ke dalam satuan ampere? Tergantung soalnya. Kalau misalkan soalnya pilihan ganda dan option jawabannya adalah pakai satuan ampere, maka kalian rubah. Kalau di soal option jawabannya tidak ada ampere tapi miliampere, berarti tidak perlu dirubah. Jadi tergantung ya. Oke. Sekarang yang lilitan primer IP, berarti IP posisinya ada di bawah, ini setengah. Nah, ya. Setengah miliampere. Oke. IS-nya tetap di atas. Nah, ingat ya, gak usah buru-buru ya. Tinggal main coret aja dulu. Ini jadi di atas 10. Nah, kalau sudah, nah ini dikali silang pojok sini dengan pojok sini, sehingga IS sama dengan 10 dikalikan 0,5 ya. Berapa 10 dikali 0,5? Sama dengan 5. 5 apa? Miliampere. Oke. Bisa ya? Oke, sekarang efisiensi. Nah, soal ini perkecualian ya. Ini saya ambil di buku paket kalian. Efisiensi adalah daya yang keluar, oke, dibagi daya yang masuk ya. Oke, daya itu adalah V kali I. Nah, yang ini juga V kali I. Oke ya. Nah, yang out sekunder berarti S, sini S. Sini P, sini P. Oke.
Kita masukkan ya, VS-nya berapa tadi ya? VS 22, VP 220 ya. VS 22. Oke, di sini 22 dibagi VP-nya 220. Oke. Sekarang IS. Kita lihat ya, IS tadi berapa ya? IS 5, IP 0,5 ya. IS-nya 5, IP-nya 0,5. Oke, 22 kali 5 110. 220 kali 0,5 juga 110. Nah, sebenarnya persamaannya ini dikali 100% ya, masih ada 100%. Nah, ya, kali 100%. Nah, ini kok sama angkanya? Ya, berarti jawabannya adalah 100%. Sebenarnya soal ini impossible. Loh Bu, kok bisa? Ini saya ambil di buku paketnya kalian ya. Buku paket kalian kan juga yang buat manusia ya. Kenapa? Karena secara logika nggak mungkin yang masuk sama dengan yang keluar. Pasti ada disipasi atau pasti ada daya yang terbuang. Nah, nggak mungkin yang masuk itu sama dengan yang keluar, karena ini bukan arus masuk sama dengan arus keluar ya, tapi ini dia adalah masuk dalam suatu alat ya, dalam suatu mesin ya, seperti itu ya. Dia bukan hanya lewat seperti biasanya, tapi di sini ada alatnya, ada mesinnya ya, yang mengubah, menaikkan atau menurunkan. Ada yang terbuang, sehingga itu kenapa nanti di bukunya dijelaskan ya, bahwa ini hanya contoh soal di buku kalian, buku paket kalian ya. Jadi sebenarnya kalau dalam kehidupan nyata biasanya pastinya lebih kecil ya efisiensinya ya, sama seperti tadi, masa buat 1 kg singkong masa bisa jadi 1 kg mogelagil, lalu singkongnya lo ada kulitnya, belum, masih dibuang ya, belum mendapatkan lain-lain. Oke, sampai di sini silakan kalau ada pertanyaan. Nah, ini ya ada penjelasannya ya. Nah, yuk silakan kalau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu untuk trafo. Oke, sudah bisa ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke magnetan bumi. Nah, ini nanti bisa kalian baca sendiri ya. Nah, ini memang betul tadi ya. Jadi ada medan magnet bumi ya. Nah, ini dimana nanti kalau pada kompas itu nanti ada sudut deklinasi dan sudut inklinasi ya. Jadi sudut deklinasi itu kenapa kalau kalian lihat kompas itu kutub utaranya tuh ada simpangan, enggak pas lurus ya, jadi agak mencong gitu ya. Nah, kemudian sama juga dengan inklinasinya ya, kalau kalian lihat kompas dari bawah itu juga tidak pas lurus, jadi dia agak ke atas sedikit. Nah, ini sudut inklinasi. Oke, nah medan sama seperti kalian mempelajari medan listrik, medan itu daerah di sekitarnya yang masih memiliki sifat yang sama, maka medan magnet ini adalah daerah di sekitar magnet yang masih terpengaruh dengan kemagnetannya. Nah, ini biasanya digambarkan berupa garis-garis gaya magnet, di mana arahnya keluar dari utara masuk ke selatan. Saya lihat ya tanda panahnya ya di sini ya. Nah, ini keluar dari utara menuju ke selatan. Nah, biasanya wah ini kalau eksperimen sebenarnya menyenangkan sekali ya. Jadi kita taruh magnet, biasanya pakai magnet batang, di atasnya ditaruh kertas, kemudian ditaburi serbuk besi, nanti akan membuat seperti ini. Nah, oke, kalau kutubnya sama, nah bisa dilihat nanti di tengah ini ada celah. Nah, itu kenapa bisa tolak menolak? Nah, karena garis-garis gaya magnetnya sama-sama keluar, maka interaksinya adalah tolak menolak. Nah, sama juga antara selatan-selatan, garis gaya magnetnya sama-sama masuk. Nah, sehingga interaksinya juga tolak menolak. Kalau seperti ini, nah, interaksinya adalah tarik menarik. Oke, sekarang kita masuk ke GGL. Nah, ini yang suka nonton Marsha mungkin tahu ya, atau dinamo sepeda. Nah, jadi ini garis gaya gerak listrik induksi, GGL itu ya. GGL gaya gerak listrik induksi. Jadi ini gimana menimbulkan listrik tanpa sumber tegangan. Jadi
Jadi kalian kan kalau menyalakan rangkaian lampunya biar menyalakan harus ada baterai sumber tegangan. Kalian ternyata bisa menghasilkan listrik tanpa perlu menggunakan baterai. Caranya bagaimana? Nah, caranya adalah bagaimana menggerakkan keluar masuk batang magnet ke dalam kumparan. Memutar magnet batang di depan kumparan, memutar kumparan di depan magnet, atau memutus arus listrik pada kumparan primer untuk menginduksi arus sekunder. Contohnya apa? Contohnya paling mudah adalah dinamo sepeda. Kenapa ya lampu sepeda saya bisa nyala padahal saya tidak pakai baterai? Caranya adalah kalian harus mengayuh sepedanya ya. Karena kalau dikayuh, kalau semakin cepat ya magnetnya keluar masuk pada kumparan, maka arus listriknya juga semakin besar sehingga lampunya semakin terang. Nah, ini juga ada di filmnya Marsha itu ya. Jadi dia ada alat apa itu? Saya kadang kalau anak saya nonton gitu saya juga ikut nonton ya. Dia punya alat apa itu untuk menghidupkan lampu di tamannya ya, yang bundar itu ya. Jadi kalau dia larinya kencang, lampunya tuh bakal nyala. Itu dia pakai prinsip ini loh ya. Tapi kalau dia udah lemas gitu lampunya meredup ya. Jadi cara memperbesarnya, semakin cepat perubahan tadi ya, dengan cepat keluar masuk dia akan besar arusnya. Lilitannya semakin ditambah banyak, maka lampunya juga menyalanya semakin besar, atau bisa menambah dengan kekuatan magnet ya, atau juga dilengkapi dengan inti besi lunak. Jadi seperti ini. Nah, kalau dinamo itu ukurannya kecil, maka kalau ukurannya besar kita sebut dengan generator. Jadi fungsinya mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Saya ulangi, kalau ukurannya kecil namanya dinamo, kalau besar generator. Biasanya dinamo juga banyak terdapat di mainan anak-anak ya. Nah, generator ini ada yang generator AC dan juga generator DC. Ini ya. Nah, AC itu kalau arusnya bolak-balik, DC itu kalau searah. Ini trafo sudah ya. Nah, sekarang kita masuk ke magnetan. Ini materi terakhir ya. Yang pertama adalah MRI. Suka nonton movie ya, kemudian tiba-tiba orangnya untuk mengecek dimasukkan ke dalam suatu alat putih. Nah, ini namanya MRI, Magnetic Resonance Imaging. Prinsipnya seperti apa? Jadi orang yang akan diperiksa kesehatannya menggunakan MRI dimasukkan ke dalam medan magnet yang memiliki kekuatan 5.000 kali lipat lebih kuat dari medan magnet bumi. Nah, bisa dibayangkan ya. Apakah aman? Oh, tentu saja, sangat aman. Nah, jadi apa fungsinya? Jadi alat ini bisa menunjukkan bagian terdalam dari tubuh manusia tanpa harus melakukan pembedahan. Nah, jadi misalkan nih, kalian merasa pusing, kok sepertinya ada apa, untuk tahu, misalkan dokternya ini ada gumpalannya tidak, ada cairannya tidak di otaknya, masa harus langsung dioperasi biar tahu? Kan tidak. Jadi lakukanlah MRI. Dari situ nanti hasil scan-nya nanti terlihat. Nah, ya, jadi sangat aman sekali dibandingkan dengan rongsen atau sinar X. Kenapa? Karena rongsen sinar X ini berasal dari peluruhan dari radiasi. Nanti kalau sudah SMA dipelajari ya. Jadi ceritanya yang menemukan ini ya, dia menemukan sinar ini, dia diletakkan di tangannya, terus tiba-tiba tulangnya terlihat. Dia senang banget, tulang saya bisa terlihat ya. Saking happy-nya, akhirnya dicoba di seluruh tubuhnya. Padahal itu berasal dari pancaran sinar radiasi. Sementara tubuh kita bisa menahan radiasi itu sangat terbatas. Sel-sel bisa mati. Sehingga nanti kalau kalian suka nonton movie, mungkin kalian sukanya nonton Korean drama ya. Sebenarnya Japanese drama tuh juga ada yang dari kisah nyata, Little of Tears kalau nggak salah, itu dari kisah nyata bom Hiroshima dan Nagasaki ya. Nah, jadi kalau terkena tubuh itu sangat bahaya. Itu kenapa? Karena yang menemukan bingung diberi nama apa, akhirnya diberilah nama sinar X ya. X karena dia tuh sebenarnya nggak tahu mau ngasih nama apa. Nah, itu kenapa kalau rongsen kalian tidak boleh rongsen tiap hari ya. Biasanya nanti tugasnya 6 bulan lagi ya baru boleh. Saya suka di rongsen, saya bisa rongsen lagi ya, mati sel-sel kalian ya, nggak boleh. Nah, kalau MRI ini lebih aman, cuma bayarnya juga lumayan mahal. Dan karena peralatannya cukup mahal, tidak semua rumah sakit punya ya. Biasanya rumah sakit besar saja yang punya ya, seperti Saiful Anwar Malang ataupun Surabaya.
Dan kebetulan ini data MRI ini Bu Airin pakai waktu mengerjakan skripsi. Jadi saya dulu S1-nya di Fisika Brawijaya. Skripsi saya adalah membuat aplikasi pemrograman pakai MATLAB ya untuk mendeteksi, bukan mendeteksi sih sebenarnya, untuk menentukan berapa dosis radiasi pada tumor. Nah, ini adalah data dari skripsi saya, diberikan dosen saya yang bekerja di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Jadi data ini asli, bukan data ambil dari internet, tapi data penelitian saya. Nah, bisa kalian lihat di sini, ini hasil MRI otak ya. Nah, nanti kan bisa terlihat. Nah, jadi pakai aplikasi MATLAB itu nanti piksel, kerapatan piksel, kalian paham ya, nanti dari kerapatan piksel pada gambarnya nanti bisa menentukan, oh ini adalah kulit ya, oh ini adalah tulangnya, oh ini adalah cairan dan lain sebagainya. Nah, nanti pihak medisnya nanti menentukan tumornya ada di mana. Nah, jadi misalkan tumornya ada di sini. Nah, nanti dengan aplikasi saya tinggal ditembakkan di sini kira-kira berapa dosis radiasi yang dibutuhkan ya. Waktu itu saya sumber datanya untuk kemoterapi itu biasanya menggunakan sinar kobalt 60 untuk apa? Terapinya ya, seperti ini. Ini adalah tulang belakang. Nah, ini sebenarnya data anak-anak loh, yang tulang belakang ini ya, punyanya anak siapa gitu. Kalau ini tuan ya, TN. Nah, kemudian skripsi saya waktu itu dipakai dosen pembimbing saya. Jadi setelah saya lulus, dosen pembimbing saya SMS, kalau dulu kan nggak ada WA ya, Airin skripsi ke kamu saya terjemahkan dalam, waktu itu ada Medical Physics International Conference di Vietnam. Jadi terjemahkan dalam bahasa Vietnam, kemudian digunakan untuk pertemuan fisika medis internasional dan lolos. Jadi saya dikirim papernya ya. Kemudian karena beliau yang mempresentasikan, dosen saya, jadi sertifikat presentasinya dimiliki beliau. Tapi saya lihat di jurnalnya itu sudah ada nama saya. Jadi biasa ya kalau mahasiswa penelitian kemudian dipakai dipakai dosen pembimbingnya sebagai pengajuan jurnalnya, itu sudah biasa sekali. Yang kalian cek ketika nanti kalian mahasiswa adalah ada tidaknya nama kalian di sana. Kalau ternyata di situ tidak tercantum nama kalian padahal kalian yang melakukan penelitian, kalian bisa menggugat. Dan ini pernah terjadi di Jogja ya. Jadi dosennya menggunakan ini tanpa menyebutkan bahwa sebenarnya penelitian itu juga penelitian bersama mahasiswanya ya. Seperti itu. Yuk silakan yang mau bertanya dulu tentang MRI. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke maglev. Nah, oke, ini sangat menarik sekali ya. Maglev kependekan dari magnetically levitate atau kereta terbang. Sebenarnya nih lev ini dari bahasa Inggris levitation yang artinya tolakan. Jadi kereta maglev ini diterbangkan kurang lebih 10 mm di atas relnya. Meskipun rel dan kereta tidak menempel, kereta maglev yang super cepat mampu melaju hingga 650 km per jam, tidak akan terjatuh dan tergelincir. Hal ini disebabkan kereta maglev menerapkan prinsip gaya tolak menolak magnet serta didorong dengan menggunakan motor induksi. Nah, jadi kalau bicara kalian, oh di Indonesia sudah punya kereta cepat, tapi itu bukan maglev. Australia juga saya pernah naik waktu di Australia juga, menurut saya juga lumayan cepat. Jadi waktu itu tuan rumah mengatakan, kau mau kemana? Oh saya mau ke Fremantle. Dia bilang Fremantle cukup jauh, 4 jam kalau naik mobil. Ternyata saya tempuh juga nggak sampai 1 jam pakai tren, tapi itu bukan maglev. Nah, ya. Jadi maglev ini super cepat, jadi dia menggunakan levitation, jadi gaya tolakan pada magnet, dan bahannya adalah superkonduktor. Ya, nanti kalian bisa browsing, sebenarnya kalau tatap muka bisa saya tunjukkan beberapa video superkonduktor. Dan juga harus membuat tracknya atau relnya tuh khusus. Nah, yang kalian kalau pernah nonton movie-nya Will Smith, iRobot, itu dibayangkan di situ adalah mobil-mobil bisa melayang ya, kereta bisa melayang. Nah, itu sebenarnya dia itu bukan tanpa alasan membuat movie itu, jadi dia membayangkan masa depan. Tapi kenapa di sini yang dipakai adalah train atau kereta api. Jadi suatu negara itu dikatakan negara maju jika memiliki public transportation atau alat transportasi yang murah, nyaman, ya, dan layak. Itu kenapa yang dibidik adalah kereta api, karena kereta api ini bisa memuat penumpang dalam jumlah besar. Sementara untuk mobil, ya
mungkin kalau negaranya sudah kaya ya, memiliki sumber yang berlimpah ya, karena untuk membuat seperti ini kereta dan treknya saja atau relnya itu sudah membutuhkan biaya yang sangat besar ya. Dan ini dimiliki hanya di Jepang, Shanghai, Amerika, beberapa negara Eropa seperti Jerman dan Prancis kalau tidak salah. Tapi yang tercepat ada di Shanghai, Cina ya. Oke, seperti ini nih biayanya super besar. Nah, kalau mobil kan berarti harus buat bagian bawah mobilnya ya, kemudian treknya, jalan rayanya. Nah, sementara mobil hanya mampu menumpang paling enggak 7-8 orang ya. Jadi itu biayanya dianggap terlalu besar ya, sehingga posisinya memang sedikit melayang nanti, dan itu sangat cepat sekali ya. Oke. Nah, seperti ini ya. Dan kalau kita lihat bentuk keretanya tuh aerodinamis. Nah, ya, untuk mengurangi hambatan gesek udaranya sehingga dia bisa melaju sangat kencang. Nah, bisa dilihat aja ya, 500 km per jam. Jadi nanti perbandingannya ini bisa dengan pesawat ya. Mungkin kalau pesawat 1 jam, mungkin ini mungkin sekitar 4 atau 5 jam. Jadi selisihnya tidak terlalu jauh dengan pesawat terbang. Ya, silakan, materi kita sudah selesai. Kalau ada yang mau ditanyakan. Sebenarnya waktu ke Belanda itu dulu excited banget ya, karena tahun lalu tuh kan, tahun sebelumnya tuh ada kunjungan ke Jerman. Kita teman-teman berpikirnya bisa ke Jerman. Ternyata pihak kementerian datang dan tidak memperbolehkan. Ya, seandainya kementerian tidak berkunjung, kita sudah ada rencana buat jalan-jalan ke Jerman. Tapi kalau Prancis tuh terlalu jauh, harus perjalanan sekitar 1 malaman. Jadi kalau punya visa Eropa itu bisa keliling kalian. Paling enak sebenarnya emang jalan-jalan ke Eropa. Ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Materinya udah selesai. Nabila Afnan mau bertanya? Oke, kalau tidak ada, materinya kita akhiri ya. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga kalian jadi anak soleh-solehah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.